Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahyani Ningsih di MPM saya 1811100035. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam mengembangkan bahan ajar multimedia. A. Model Esur. Salah satu model desain yang komprehensif untuk digunakan dalam menciptakan program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik adalah model desain sistem pembelajaran Esur. Langkah-langkah penerapan model desain sistem pembelajaran Esur yang pertama adalah melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah memilih strategi dan sumber belajar. Yang keempat adalah memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima adalah mengaktifkan peserta didik terhadap aktivitas belajar. Dan yang terakhir yaitu keenam, melakukan evaluasi. 1. Program multimedia. Program multimedia pada dasarnya merupakan bahan ajar interaktif yang mampu melibatkan peserta didik untuk berinteraksi dengan isi atau materi yang terdapat di dalamnya. 2. Implementasi model Esur. A. Melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Yang B adalah menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang C adalah membuat atau memodifikasi bahan ajaran. Ragam metode yang dapat digunakan dalam program multimedia yang pertama adalah presentasi. Presentasi adalah metode pada program multimedia yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terhadap peserta didik. Yang kedua adalah demonstrasi. Cara yang dilakukan untuk memperlihatkan atau menunjukkan kepada peserta didik tentang kondisi suatu objek atau peristiwa. Yang ketiga adalah latihan berulang. Metode latihan berulang berisi serangkaian latihan atau praktik yang sengaja dirancang untuk membangun suatu kecakapan dalam melaksanakan sebuah keterampilan baru. Yang keempat adalah diskusi. Metode pembelajaran yang bersifat dinamis dan dapat mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam sebuah kegiatan belajar. Yang kelima adalah pemecahan masalah. Merupakan metode yang bertujuan melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dalam menemukan solusi yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah. Yang keenam adalah simulasi. Metode pembelajaran simulasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik. Yang ketujuh adalah permainan. Merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan minat belajar peserta didik tentang suatu objek. Kembali lagi kepada implementasi metode Esur tadi. Tadi kita membahas tentang bagian C, yaitu membuat atau memodifikasi bahan ajaran. Sekarang bagian D. Memanfaatkan sumber belajar. Selanjutnya yang E, melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Dan yang terakhir adalah yaitu F, melakukan evaluasi dan revisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.